saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ya, cek. Halo. Ya, Sorry, masuk kok. ke left, salah pencet habis ke-record. Pencet tadi. Habis muncul pop-up. Oke, semuanya shalom, saudara-saudari yang Shalom. terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan pada malam hari ini ya, kita dapat berkumpul bersama-sama di sini. Bagi kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini, yang bisa on cam, silahkan kita on cam. Kita mau membagikan sukacita kita secara online juga ya. Kita mau buka kamera kita mau tampilkan senyum kita yang terbaik. Meskipun kiri kanan kita aslinya tembok, tapi kita tidak perlu risau karena kita dapat berkumpul secara online di sini. Kita mau membagikan sukacita kita juga dengan online. Amin. Mari saat ini teman-teman seperti biasa sebelum kita memulai PD ini, kita awali dengan pujian dan penyembahan dulu ya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari puji dan sembah Dia dengan segenap hati. Senap hati aku memuji, senap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari kita menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi kita mau katakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita berikan sorak-sorai demi kemuliaan Tuhan. Puji nama Dia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Pada malam hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk sukacita yang Kau boleh berikan pada kami. Kami bersyukur Kau boleh kumpulkan kami di sini untuk kami dapat berbagi sukacita ini secara online. Bapa dalam surga, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada malam hari ini yang akan menyusul dan segera menyusul. Biarkanlah ya Bapa, Kau berkati mereka, segala koneksi internet dan segala keadaan mereka, sehingga mereka dapat memungkinkan untuk bersama-sama menyusul di sini juga di PDGB ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan, kasih, dan karunia yang Kau berikan pada kami. Meskipun kami anak-anak-Mu sering sekali melukai hati Engkau, tapi Kau masih boleh berikan kebaikan bagi kami. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu dan karena kasih-Mu di hidup kami. Pada malam hari ini ya Bapa, kami ingin datang kepadamu ya Bapa, dengan rasa syukur yang begitu besar di dalam hati kami.
untuk mau mengucap syukur, memuji, dan menyembah-Mu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami. Ini setiap kami ya Tuhan, setiap pribadi kami, setiap diri kami yang rindu untuk mengucap syukur di dalam nama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan setiap rasa syukur kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segalanya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan setiap rasa syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu
Oh, untuk kebaikan-Mu kami bersyukur. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk rezeki yang Kau beri. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus untuk teman-teman yang Kau beri, untuk orang sekitarmu, untuk kesehatan kami bersyukur Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu nyata, Kau sungguh baik. Oh, kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan rasa syukur dan cinta-Mu yang Kau berikan pada kami. Untuk segala kebaikan, bahkan ketika Kau berikan permasalahan kepada kami juga mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu. Kau mau bentuk kami seperti bencana-Mu. Kau bentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu begitu hebat di dalam hidup kami. Karena kasih-Mu Kau telah pulihkan kami. Karena kasih-Mu Kau berikan cinta-Mu kepada kami. Karena kasih-Mu Kau memberkati kami. Kami merasa diberkati. Dan Kau bebaskan kami dari segala belenggu. Ini kami ya Tuhan, karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk dekat, memuji dan menyembah-Mu. Oh. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Kaulah Tuhan kami yang sempurna. Kaulah Tuhan yang sempurna. Padamu ku bersyukur. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kini ku menyembah.
Karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati, karena kasih-Mu ku diubahkan, karena kasih-Mu ku dibebaskan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan, ku diselamatkan dan dipulihkan. Yesus, oh, Kau yang selamatkan kami, Kau pulihkan kami, kami sembah kepada-Mu. Haleluya Tuhan, nama-Mu kami tinggikan, hanya Kaulah Tuhan yang patut kami sembah. Hey, terima kasih. Karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu nyata kepada setiap kami. Cinta-Mu dan pertolongan-Mu ada bagi kami. Dan kasih-Mu selalu menyertai kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Kau telah boleh ada bagi setiap kami dalam hati kami. Kau telah memberkati kami sehingga kami dapat bersama-sama di dalam PD ini untuk mendengarkan kasih-Mu, untuk mendengarkan pengajaran-Mu. Kau berkati kami ya Tuhan yang pada malam hari ini yang ingin mendengarkan pengajaran-Mu. Kau berkati telinga kami, pikiran kami, agar kami dapat fokus mendengarkan pengajaran-Mu pada malam hari ini. Kami juga ingin berdoa kepada-Mu untuk Tante Kesuma yang akan mengajar pada malam hari ini dan menjadi pewarta firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, bertahtalah di atas dia. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang hadir dalam diri dia, sehingga perkataannya ya Bapa, itu dapat dia berikan semua berasal daripada-Mu dan dapat menyentuh setiap kami pribadi secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan pengajaran-Mu pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Tante Kesuma. Selamat malam anak-anakku yang terkasih, orang muda Katolik. Apa kabar semuanya? Selamat malam Tante. Kabar baik. Ya. Salam sehat semuanya ya. Terima kasih sudah mampu bertahan melewati masa-masa berat ya COVID untuk yang gelombang yang kedua ini. Pertama saya mengucapkan terima kasih juga kepada Tuhan ya sudah diberi kesempatan untuk berbagi di kelompok orang muda Katolik Gembala yang baik yang luar biasa.
Anak-anakku yang terkasih, sebentar lagi kita akan masuk di dalam masa Prapaskah ya, dan mulai puasa dan pantang. Semoga firman Tuhan malam ini semakin menghantar kita pada satu kesadaran ya, bahwa kita ini hanyalah butiran debu ya, yang mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk menjadi manusia dan menjadikan kita berharga dan mulia seperti Bapa kita di surga. Kemudian untuk sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, mungkin sudah banyak yang kenal atau mungkin ada yang belum kenal. Saya perkenalkan, nama saya Maria Christine Kesuma Jayatanamal, saya biasa dipanggil dengan Kesuma. Saya dari Paroki Gembala yang Baik, Jemur Handayani, dan pelayanan saya sebagai salah satu pengajar di SEP ya, dan di KEP juga sebagai pewarta Sabda Awam. Juga saya masih aktif bekerja sebagai pengusaha valuta asing ya, walaupun masa pandemi ini berhenti ya, hanya beberapa saja dalam 1 bulan untuk orang-orang yang membayar hutang ya, hutang luar negeri. Selanjutnya tidak ada transaksi. Kemudian saya juga ada usaha yang terakhir adalah usaha depot ya, depot Empal Kuali Surabaya. Itu adalah warisan dari resep dari mertua saya. Anak-anakku yang terkasih, butiran debu ya, dalam mungkin bisa ditampilkan untuk siapa ini yang buat bulmet ya, yaitu untuk Saya, kejadian belum kejadian 3 dulu, kejadian 3 dulu untuk introduction-nya ayat 19 ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Anak-anakku yang terkasih, ayat ini menyadarkan kepada kita bagaimana kita sebagai manusia itu amat sangat rapuh ya, dan sangat terbatas. Dan hidup kita di dunia ini juga sangatlah singkat ya. Kemudian untuk tujuan Paulus, kenapa sih tujuan Paulus itu menulis surat kepada umat di Efesus? Ya, kita akan belajar di dalam firman Tuhan, sabda Tuhan itu nanti di Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi sebelumnya saya mau mengajak untuk memahami kenapa sih Rasul Paulus menulis surat kepada umat di Efesus. Ya. Yang pertama, karena umat di Efesus itu masih melakukan penyembahan berhala ya kepada dewa Yunani yaitu Dewi Artemis ya. Memahami dan mempercayai bahwa dewa kesuburan itu dan juga karena tunduk kepada kaisar yang memerintah saat itu. Apa saja sih isi suratnya? Isi suratnya tentang sebuah nasihat ya, sebuah perintah dan sebuah himbauan untuk hidup di dalam Kristus ya. Ini adalah pertobatan Paulus yang mendalam, itu menghantar, dia dipakai oleh Tuhan menjadi alat ya untuk menyampaikan maksud Allah kepada umat ya, umat pengikut Kristus di luar bangsa Israel. Kemudian penekanannya adalah rencana Tuhan supaya seluruh dunia ya, baik di surga maupun di bumi itu menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala ya. Nah, bagaimana ringkasannya? Nah, ringkasan di dalam pasal yang pertama, kita akan buka ini kan di dalam pasal yang kedua ya. Pasal yang pertama itu ada 23 ayat berisi tentang salam Paulus kepada jemaat di Efesus, menceritakan tentang kekayaan orang-orang yang terpilih ya, yang terpilih oleh Allah, dan bagaimana pengertian tentang kemuliaan Kristus itu di dalam pasal yang pertama ya, membahas tentang orang yang dipilih Allah dan menceritakan tentang kemuliaan dalam Kristus. Kemudian yang bagian yang kedua yang akan kita bedah malam ini yaitu tentang juga sama 22 ayat ya, bahwa semua orang percaya di dalam kasih karunia itu dipersatukan di dalam Kristus ya. Jadi tema besar kita ini adalah kasih karunia Allah ya. Untuk apa? Untuk kita masuk dalam satu kesatuan di dalam Kristus ya. Kemudian di dalam bagian pasal yang ketiga itu 21 ayat itu tentang rahasia ya, rahasia panggilan untuk orang yang bukan Yahudi termasuk kita semua orang-orang muda Katolik ya. Kemudian di bagian yang keempat tentang kesatuan jemaat dan karunia yang membedakan dari setiap pribadi yang sudah direncanakan oleh Tuhan.
Kemudian yang bagian bab ke pasal yang kelima tentang apa? Tentang hidup sebagai anak terang, ya. Dan yang bagian yang terakhir yaitu tentang ketaatan dan kasih. Itulah sekelumit tentang riwayat, ya, apa latar belakang yang membuat alasan Rasul Paulus itu menulis surat kepada umat di Efesus. Butiran debu, ya. Tema besarnya tentang kasih karunia Allah, di mana tujuannya ditekankan untuk menyadarkan kepada kita sebagai umat orang muda Katolik, sebagai muda Katolik itu menyadari bahwa kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan karena kepandaian kita, ya. Kemudian kita juga memiliki peran untuk melakukan pekerjaan yang baik di dalam Kristus, ya, yang sudah dipersiapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita melakukan pekerjaan yang baik? Kita akan belajar malam ini. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Mari anak-anakku, orang muda Katolik, kita baca, ya. Di dalam bacanya diambil dari kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anakku yang terkasih, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Allah, oleh iman, ya. Semuanya adalah kasih karunia, artinya pemberian cuma-cuma dari Tuhan, ya, tanpa kerja keras kita, ya. Setiap orang yang menerima, ya, kabar baik, pewartaan, ya, kabar baik itu adalah Yesus yang dikabarkan, Yesus yang menyelamatkan, menebus dosa dunia dan membuat kita bebas dari segala dosa, dan kita boleh mendapatkan kehidupan kekal, ya, terhantar kepada pintu surga. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman, ya, iman percaya. Nah, saat kita mendapatkan pewartaan kabar baik, anak-anakku yang terkasih, kita boleh mengingat apakah kalian ini mendapatkan, ya, iman ini karena sebuah warisan, ya, warisan daripada iman orang tua kita. Begitu kita lahir, ya, kita dipermandikan atau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saat kita dipermandikan, dibaptis dalam kecil, atau kita mendapatkan, bukan mendapatkan warisan, tetapi mendapatkan sebuah penginjilan. Penginjilan dari orang di sekitar kita, ya. Mungkin kita ini mendapatkan iman itu melalui sebuah lingkungan, ya, di mana kita bersekolah di sekolah Katolik. Tanpa sadar, tentu saja kalau sekolah Katolik pasti akan dihantar sebelum, ya, kehidupan rohani, sebelum masuk di dalam pelajaran pasti diberikan nilai-nilai rohani secara Katolik. Dan itu karena kita disekolahkan di sekolah Katolik, maka kita pun juga menyerahkan, percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat pribadi, ya, memberikan kita untuk dibaptis dalam kondisi dewasa, ya. Atau juga karena sebuah perkawinan, ya, perkawinan pasangan hidup kita memiliki sebagai umat Katolik, dan kita mau hidup bersama melalui sebuah dispensasi, dan akhirnya kita bisa menjadi seorang Katolik, ya. Bermacam-macam Tuhan memanggil kita. Pada saat kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, secara otomatis kita menjadi anak Allah, menjadi keluarga Allah. Otomatis juga kita menjadi apa? Seluruh kehidupan kita ini menjadi milik Allah, ya. Dan saat kita dipermandikan dalam usia dewasa pun, begitu dipermandikan malam ini atau siang ini, hari Minggu, ya, waktu kita meninggal, kita akan langsung masuk ke pintu surga, ya.
Saat ini mungkin saya barusan mendapatkan info Ibu Shirley, pendamping orang anak muda OMK di SEP. Ya. Mungkin kalian ada yang kenal. Ibu Shirley dulu suka membantu, mendampingi, juga memimpin sebagai pujian awal. Ya. Hari ini beliau, barusan saya dapat kabar, dipanggil oleh Tuhan. Ya. Saat bertahan dalam kesetiaan iman, ya, dalam perkenanan Tuhan, beliau akan masuk di dalam pintu surga. Kenapa? Karena dalam kehidupannya mempertahankan iman, tidak bermegah di dalam dirinya, bermegahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, melebur dalam Yesus, persatuan dengan Yesus, dan akhirnya mendapatkan mahkota, ya, mahkota di surga karena melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam perkenanan Tuhan. Kita akan belajar dalam perbuatan baik dalam perkenanan Tuhan. Kemudian berikutnya di dalam ayat yang ke-9. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri oleh karena iman. Saudaraku, anak-anakku yang terkasih, di dalam ayat yang ke-8 tadi, diselamatkan oleh iman, maka di dalam ayat ke-9 ini bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita sadar bahwa saat ini kita mau refleksikan. Kenapa sih Rasul Paulus memberikan secara khusus di dalam bagian pasal yang kedua ini bicara tentang kasih karunia. Ini adalah satu basic dasar yang perlu dimiliki, dan saya secara pribadi sebagai seorang pewarta, pengajar, dan orang yang dewasa dalam usia saya, sangat bangga kepada kalian semua. Karena kalian boleh mengambil bagian dalam komunitas PDKK di GYB ini, dan secara maksimal dalam keterbatasan sebagai orang muda yang tantangan untuk persiapan terjun ke masyarakat itu sangat tinggi, kalian tetap memilih mengambil bagian untuk belajar, mempertahankan iman yang sudah diberikan oleh keluarga kita, iman yang sudah kita pilih, dan kita belajar untuk tidak bermegah. Bagaimana caranya? Di dalam keberhalaan, ya, artinya kalau di dalam perjanjian lama tadi yang dikatakan bahwa Rasul Paulus berbicara, memberikan surat kepada umat di Efesus itu karena mereka memberhalakan, ya, tidak menyembah kepada Allah yang benar. Tapi dalam keadaan sekarang itu tidak seperti itu, dan lebih berhala dalam konteks lebih dikonkretkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Apa sih yang membuat waktu kita banyak terbuang sebagai orang muda, terlebih pada saat pandemi ini mulai berjalan, mulai ada di muka bumi ini? Kita tidak bisa lakukan pertemuan kelas, ya, sekolah secara tatap muka, libur cukup panjang, dan pertemuan melalui Zoom. Tanpa sadar kita mulai terbuai untuk membiasakan diri berada di rumah, menjaga protokol kesehatan, dan tanpa sadar mungkin sampai ini jalan mau tahun kedua, mungkin kita melakukan banyak waktu yang terbuang. Berhala yang ada di dalam kehidupan kita, seperti saya pada saat masa muda, itu tentang pekerjaan. Berhala tentang pekerjaan itu yang menyita waktu saya hampir 15 jam dalam setiap harinya. Berhala tentang hobi juga menyita waktu saya sampai pulang dari kantor rata-rata jam 8, kalau saya pulang dari kampus sampai jam setengah 10, itu saya tetap melakukan hobi saya sampai tengah malam.
Ya, suami saya berikan pasang lampu yang sangat terang ya, seperti lampu di pinggir jalan ya, di jalan, supaya saya bisa berkebun ya. Dan kalau saya sudah berkebun saya bisa sampai pagi ya, tidak merasa lelah. Dan berhala-berhala itu, berkebun itu hobi tidak salah, tetapi kalau sudah melebihi waktu, tidak ada keseimbangan, itu yang menjadi satu berhala. Ya. Karena hidup kita ini harus seimbang. Sebagai seorang muda, saya bertanggung jawab di dalam studi saya, di dalam kuliah saya, di dalam sekolah saya. Saya juga bertanggung jawab di dalam tugas-tugas saya sebagai seorang anak. Tugas saya pada saat saya masuk di dalam satu pelayanan. Tugas saya juga untuk bisa menyelesaikan, untuk belajar tentang kehidupan di dalam masa depan saya. Itu tidak saya lakukan. Maka kasih karunia Allah itu menghantar saya kepada satu kesempatan, selalu kesempatan yang ada. Ya. Selalu kesempatan yang ada yang diberikan oleh Tuhan sebagai perpanjangan waktu. Nah, Rasul Paulus ini juga seperti itu kepada umat di Efesus. Pada saat umat jemaat di Efesus itu sudah mengalami perubahan hidup, mereka mulai punya kemampuan berdoa, mereka juga saling melayani, mereka juga punya dengan banyak karunia yang nantinya juga akan ditambah-tambahkan. Mereka juga dipakai untuk mewartakan kabar baik pada saat itu. Tetapi Rasul Paulus juga mengatakan bahwa apapun yang mampu kau lakukan, itu bukan satu karena usahamu, tetapi karena apa? Karena pemberian daripada Allah. Allah sudah merencanakan kepada kita kehidupan kita jauh sebelum kita dilahirkan. Ya. Allah membentuk kita pada saat di kandungan ibu kita itu juga dalam satu proses yang panjang. Ya. Allah membentuk, menciptakan kita dan merendah kita selama 9 bulan. Setelah selesai itu pun juga kalau Tuhan tempatkan kita pada satu keluarga, mungkin saat ini kita merasa bahwa kita kurang beruntung. Ya. Kita datang pada Tuhan untuk memperoleh hikmat. Bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita itu dahsyat. Ya. Bukan usaha kita, tetapi Tuhan sudah merencanakan. Maka kalau kita punya satu kemampuan, mungkin di usia muda masih studi, kalian punya kemampuan untuk bisa juga jualan online, bahkan punya penghasilan melebihi dari kedua orang tua kita. Ya, saat itu Tuhan izinkan, itu bukan karena juga kita menjadi dari orang yang pandai. Tetapi Tuhan memberkati kita, memberikan kesempatan kepada kita. Tidak sakit, ya, mampu manajemen waktu dan belajar, mempelajari tentang teknologi, dan kita juga punya kesempatan untuk menawarkan dan kita bisa berjualan. Tuhan berikan komunitas yang besar sehingga kita mampu juga mendapatkan hasil. Itu juga karena pekerjaan Tuhan. Maka saat kita punya satu kesempatan menjadi orang yang berprestasi di dalam pekerjaan kita atau keuangan kita, janganlah pernah sombong, apalagi melukai hati orang di sekitar kita. Sikap kita mulai agak meninggi, cara berbicara kita menjadi beda, ya, terhadap orang tua, terhadap kakak di atas kita. Banyak kakak-kakak kita, ya, kakak-kakak itu pendapatannya lebih kecil daripada adik. Bahkan yang bagi keluarga muda, kalian yang mungkin ada keluarga muda, juga banyak pasangan hidup yang istrinya gajinya lebih tinggi daripada suami. Situasi-situasi seperti itu menyadarkan kepada kita di dalam ayat yang ke-8 ini. Itu karena kasih karunia Allah yang memberikan rencana yang baik buat kita,
supaya dari hasil yang sudah kita peroleh itu diharapkan di dalam Kristus kita melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan baik yang menghantar orang kepada satu sukacita, kepada satu penginjilan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Bukan satu kesombongan. Ya. Karena bukan hasil pekerjaan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Saya pernah ada satu teman, ya, teman ini dari istri wanita yang dari keluarga yang sangat kaya. Maka pada saat dia menikah, ya, melihat pasangan hidupnya ini belum menunjukkan hasil di dalam pekerjaannya, dan memang dari keluarga yang miskin, maka istrinya ini mengambil satu tindakan sikap itu meremehkan pasangan hidupnya, bahkan melukai hati pasangan hidupnya. Kalau marah, ya banting-banting pintu, ya baju sampai menyobek-nyobek baju, karena dia menganggap bahwa apa yang dia miliki itu adalah tidak ada harganya. Dia bisa membeli. Ya, maka apa yang dia lakukan itu tidak hanya melukai suaminya, tetapi juga melukai anak-anaknya sejak dia menjadi pasangan muda. Ya. Nah, hari ini kita diajar untuk apakah kita menyadari bahwa apa yang kita miliki, ya, kedua orang tua kita, ya, orang tua yang pandai atau yang tidak berpendidikan tinggi ataupun berpendidikan rendah, seperti orang tua saya. Mami saya ini seorang wanita yang buta huruf, ya, tidak pandai bekerja, ya. Pada saat bangkrut pun dia hanya bisa belajar jualan kue. Ya. Jualan kue pun juga bukan seperti pengusaha kue yang bisa untung banyak. Terlalu jujur, kalau bikin lumpia masa kemarau, ya, tidak ada rebung, ya, dia tetap beli rebung di masa hujan, dia asinkan, ya, kemudian dia tetap jual pada saat musim kemarau tetap dengan rebung. Sementara penjual yang lain, penjual lumpia mengakal, ya, pakai tauge, ya, pakai bengkoang, ya, diakal, ya. Jualnya tetap sama, harganya tetap lebih murah, kulakannya untungnya lebih banyak. Tapi mami saya menjadi wanita yang sangat sederhana, tidak pandai mencari uang dengan untung yang banyak, sehingga kami menjadi keluarga yang sangat miskin. Tapi karena menyadari kasih karunia Allah, sampai saya sekarang mengerti bahwa saya sangat bahagia, ya, karena oleh kasih karunia Allah saya dilahirkan dari kandungan mami saya yang sederhana, wanita yang buta huruf, tapi mampu menghantar kepada saya melalui kehidupan nyatanya taat kepada Tuhan, pelaku firman di dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun suaminya selalu menghabiskan uang karena sakit, kalau kerja tidak pernah berhasil, tapi dia tetap menjaga hatinya untuk menempatkan papi saya sebagai imam raja dan nabi sampai akhir hidupnya. Dan itu menginjili saya pada saat saya memulai berumah tangga. Maka saat ini saudaraku yang terkasih, apapun prestasi kita, mungkin kita menjadi anak yang berhasil, ya, menjadi juara, ya. Jangan kau lupa saat kita bisa melewati berprestasi, mengikuti studi dengan baik, kita tidak sakit, itu adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga kita boleh mendapatkan prestasi dan juara. Kemudian di dalam ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, ya, didesain secara khusus, ya, maka kita jangan pernah membandingkan. Kalau saya dulu selalu membandingkan, dan kalau saya mau wartakan tetap saya ceritakan manusia saya yang lama dulu, membandingkan keberadaan saya dengan keluarga, dengan kakak-kakak saya, membandingkan diri saya dengan teman-teman saya di sekolah, ya, membandingkan diri saya dengan teman-teman saya di sekitar rumah saya. Maka saat saya membandingkan, saya menyadari bahwa saya menjadi anak yang tidak beruntung, ya. Kenapa? Karena terlahir anak yang kecil.
anak yang pendek, anak yang tidak berprestasi, tidak pandai ya, tidak kaya. Dan itu membawa saya kepada satu kehidupan saya kurang bahagia. Pada saat remaja pun saya juga membandingkan ya. Mulai mengerti lawan jenis, tidak ada yang menyapa saya ya. Kenapa? Karena setelah saya perhatikan sampai mulai SMP sampai SMA, yang diperhatikan adalah wanita-wanita yang kalau tidak cantik dia kaya ya. Maka dia pun didatangin teman-temannya untuk ke rumahnya. Karena apa? Karena di rumahnya penuh dengan makanan. Pembantunya ada tukang masaknya. Selalu ada makanan-makanan yang enak yang tersaji setiap hari. Dari situ saya menyadari bahwa ya rumahku tidak pernah didatangi seorang pria, teman pria, karena aku tidak bisa menyajikan makanan. Ya. Kemudian bagi wanita yang tidak kaya, tidak cantik, tapi dia pandai. Paling tidak 4 bulan sekali kalau ada mid semester ya ada ulangan-ulangan apa, rumahnya itu penuh dengan teman-teman laki. Kenapa? Karena mau belajar bersama supaya bisa mengikuti dapat nilai yang baik ya. Kalau dia tidak kaya, tidak pandai, tapi dia cantik ya. Dan orang yang cantik inilah yang menjadi yang laku paling awal ya. Di mana-mana digoda, di mana-mana dikejar ya. Dan masa-masa remaja itu saya tidak miliki. Saya menjadi luka hati, apalagi saat saya dibuang menjadi seorang tidak dijadikan sahabat ya. Kenapa? Karena teman sahabat saya, dia yang memilih saya sebagai sahabat dan dia akhirnya membuang saya. Dia mendapatkan sahabat yang lebih cantik, lebih kaya, dan lebih pandai. Tapi kasih karunia Tuhan ini ternyata mengirim satu pemahaman kepada diri saya. Ternyata saya ada satu pengajar bahasa Inggris yang ternyata dia cacat, ya kakinya timpang. Tapi pada saat dia mengajar, dia selalu percaya diri. Dia tidak pernah fokus kepada kekurangannya. Tapi dia fokus kepada tanggung jawabnya untuk melakukan perbuatan baik kepada Tuhan dengan mengajar. Maka kalau dia mengajar bahasa Inggris sangat memukau ya. Saya tidak heran karena dia spesial di dalam bahasa Inggris. Tapi saat dia menggantikan budi pekerti di mana pengajarnya mendadak tidak bisa hadir, ternyata dia juga tampil prima. Kenapa? Karena dia yang tidak biasa, dia sungguh-sungguh belajar ya dengan persiapan matang. Dia berikan satu contoh dan akhirnya waktu mengajar disitulah saya terkagum-kagum karena dia berkarisma. Dan saat itulah Tuhan berbicara kepada saya. Karena pada saat masa-masa itu saya ingin bunuh diri saat itu, merasa hidupku tidak berarti. Tuhan katakan, Kusuma, kamu ini sempurna, artinya tidak cacat, jalanmu juga tidak panjang sebelah kakimu, jalanmu juga tidak tertinggal kakinya. Tapi kamu melihat dia bisa tampil prima dan sangat mengagumkan. Kalau dia bisa, kamu pasti bisa. Saudaraku, Tuhan inginkan saya melakukan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan baik di dalam hidup saya. Maka saya mulai mengubah hidup saya. Mulai saya tidak mampu, saya tidak bisa sekolah, melanjutkan kuliah. Tapi Tuhan berikan saya kesempatan untuk melamar. Nah, saya ingin memulai hidup baru, tidak terpatri kepada segala kekurangan saya. Tapi saya mau terpatri kepada anugerah kepada Tuhan. Opportunity, kesempatan di dalam Tuhan. Walaupun proses itu sangat panjang dan lama. Apa yang terjadi? Pada saat saya mengalami masa itu, saya ternyata melamar pekerjaan tidak mudah. Saya butuh satu perjuangan, tidak ada yang memanggil saya untuk diinterview. Ternyata saya harus berproses panjang. Tinggal satu lamaran, saya harus datang. Dan yang interview adalah pemimpin cabangnya sendiri. Setiap pertanyaan tidak bisa saya jawab dengan baik. Saya ditanya bisa bahasa Inggris, saya tidak bisa berbahasa Inggris. Bahasa Mandarin pun saya juga tidak bisa.
koresponden saya juga tidak bisa. Mengetik, saya tidak lancar karena saya tidak punya mesin ketik dan hanya ada di sekolah. Steno pun saya tidak, malas tidak, karena saya nggak punya waktu untuk belajar. Waktu saya banyak membantu orang tua untuk membuat lumpia. Maka pemimpin ini menjadi lelah dan dia memutuskan untuk menolak saya. Dari wajahnya saya tahu bahwa dia kecewa karena merasa waktunya terbuang dengan percuma. Tapi ada satu harapan, kembali lagi. Ya, kembali lagi, ternyata saya ditanya, kalau kerja naik apa? Saya bilang, harus jujur, jalan kaki. Ke Suma, Senin kamu masuk kerja. Bukan karena kemampuan kamu, tapi saya memandang bahwa kamu adalah orang yang amat sangat membutuhkan pekerjaan ini. Saat itu saya sadar, oleh karena kebaikan Tuhan, ku dapat pekerjaan itu. Luar biasa. Saat saya kecil, saya tidak bisa, tidak ada imunisasi ya. Saya tidak makan minum makanan yang bergizi ya. Tapi saya tidak pernah masuk rumah sakit, saya tetap sehat. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku tetap sehat sampai hari ini. Om saya pernah bicara kepada saya, kamu kok menjadi mamimu buta huruf, kamu dibesarkan dalam keluarga yang sangat miskin, waktu kecil, umur 1 tahun, nggak sampai 2 tahun, kamu cuma makan pakai kerupuk dengan nasi putih, duduk di dingklik sambil ingusan ya, kemudian ayam notol makan di piring saya, karena saya kecil ya, saya duduk di dinding dia makan, jadi saya makan bersama ayam. Om saya datang melihat saya sebagai saksi hidup, dia katakan, ya, dan kamu tidak sakit, tetap kuat, ya, gemol, ya kan, sehat. Padahal anak saya penuh dengan vitamin, tapi dia nggak bisa tahu dengan orang tua. Ya. Saya katakan, oleh karena kebaikan Tuhan, ku tetap sehat sampai hari ini. Saudaraku yang terkasih, itu bukan hasil karya pekerjaan kita, tetapi oleh karena Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan, Kesuma terlahir di tanah kuburan Cina, di kampung orang-orang yang miskin, ya, dan tidak berprestasi apapun, akhirnya masuk dalam pekerjaan. Ada rencana Tuhan. Tuhan katakan, kamu nanti akan menjadi pemimpin. Kamu akan menjadi seorang pengajar. Kamu akan menjadi seorang pewarta. Tapi pada saat saya sudah mulai terima kerjaan, ternyata tidak berhenti proses. Dan anugerah Tuhan tetap berjalan. Saya harus berdamai dengan kesehatan saya. Saya harus pilek terus ya. Saya kedinginan, ya saya demam karena saya harus berada di dalam ruangan yang AC yang sangat dingin. Sepanjang hidup saya tidak pernah tinggal di ruangan AC. Maka selama 3 bulan saya sakit. Setiap pulang saya mesti minum obat Decolgen. Setelah itu pagi saya sembuh, saya bekerja lagi. Dan saya harus berjuang. Konternya tinggi, saya harus naik, saya harus pakai sepatu tinggi, sepatu hak, dan itu sangat melelahkan saya. Saya harus bertahan untuk dipeluncu dengan teman-teman, difitnah, dilaporkan kepada pemimpin. Dan akhirnya saya pun jatuh. Datang kepada pimpinan untuk berhenti di dalam pekerjaan. Kembali lagi oleh karena kemurahan Tuhan.
pimpinan itu memberikan satu kunci hidup. Kesuma, kalau kamu keluar dari pekerjaan ini, kamu cari pekerjaan di mana teman-temanmu baik. Kamu cocok dengan teman-temanmu, tapi kamu tidak bisa cocok dengan pimpinan. Kamu keluar lagi. Kamu cocok dengan pimpinan, cocok dengan temanmu, tapi kamu kesusahan di dalam pekerjaan. Akhirnya kamu tidak bisa dimurnikan, kamu tidak bisa prestasi. Dan kata-kata itu menjadi anugerah Tuhan di dalam hidup sepanjang pekerjaan saya. Dan saya menjadi pemimpin bertahan sampai 16 tahun kerja di bank. Ya. Menjadi pemimpin bukan karena label saya sebagai seorang mahasiswa. Ya. Gelar saya tempuh, saya dapatkan setelah saya menjadi seorang pemimpin. Itu karena juga karunia Tuhan. Apa yang menghantar, perbuatan baik apa yang saya sudah lakukan? Ternyata saya melakukan pekerjaan, apa yang saya lakukan, saya persembahkan di dalam Tuhan. Kalau saya bekerja, saya datang lebih pagi. Saya juga pulang terlambat. Tidak terlalu buru-buru, saya selesaikan kerjaan saya sampai tuntas. Kalau kerjaan belum selesai, saya bawa pulang. Supaya saya tidak lembur dan saya tidak menuntut satu lemburan itu. Ternyata pekerjaan-pekerjaan saya yang saya persembahkan bagi Tuhan, itu ternyata menyenangkan Tuhan. Maka saya terhantar menjadi seorang karyawan yang disukai oleh pemimpinnya. Dijadikan karyawan teladan. Dan akhirnya saya dapat kemudahan-kemudahan di dalam tingkatan-tingkatan pekerjaan saya. Bagaimana kita boleh melakukan pekerjaan baik di dalam keluarga. Karena saya anak yang bungsu, maka selalu hal-hal yang paling tidak enak biasanya diberikan kepada adik. Baju pun saya tidak pernah dapat baju yang bagus, baju yang baru, selalu dapat dari bekasnya kakak saya. Untuk ukuran karena statusnya anak bungsu, saya juga jarang dilibatkan untuk keputusan-keputusan besar. Kurang direken karena saya anak yang paling kecil, selisih 3 dan 6 tahun. Tetapi itu karena kasih karunia Tuhan juga. Tuhan berikan hikmat. Maka dalam pekerjaan saya yang diberkati oleh Tuhan, dalam usia yang muda, menjadi seorang pemimpin. Dan akhirnya saya juga punya rumah, punya villa, punya mobil. Dan akhirnya tanpa disadari kakak saya pun juga minta tolong kepada saya dan mau mengikuti jalan tapak saya, mau kuliah lagi dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang baik juga, bahkan dapat mobil yang lebih baik dari saya. Pekerjaan yang baik yang kita lakukan dalam keterbatasan kita itu ternyata sangat menyenangkan hati Tuhan, anak-anak. Setelah semua saya capai, apakah saya juga tidak jatuh di dalam kemegahan? Jatuh dalam kemegahan. Kejatuhan saya memang tidak banyak karena saya berangkat dalam serba kekurangan. Saya merasakan bahwa Tuhanku ini dahsyat. Dari yang tidak pandai dijadikan pemimpin. Dari yang miskin dijadikan yang kaya. Teman-teman saya kuliah di WM Ubaya, ya, di tempat kampus-kampus yang besar. Saya cuma mampu di Universitas Putra Bangsa yang hari ini sudah tidak ada lagi. Tapi saya bangga dengan alumni alma mater saya. Kenapa? Karena saya sadar bahwa ini perbuatan Tuhan. Bukan karena saya alumni di mana, tapi karena memang Tuhan berikan semuanya kepada saya. Tapi saat saya jatuh di dalam kemegahan saya, memiliki semua, kejatuhan saya ini menghantar kepada satu dampak yang sangat besar. Saya kembali ingin menjadi bunuh diri karena saya mengandalkan kepandaian saya. Saya setelah keluar dari bank, saya punya kemampuan di dalam mengelola keuangan. Saya rajin menabung, saya rajin belajar,
Makanan kemalasan saya tidak makan. Maka pada saat saya sudah mengalami segalanya, harusnya saya melakukan perbuatan baik untuk bersaksi bagi orang-orang muda saat itu. Tapi saya tidak lakukan. Tapi saya mulai timbul bermegah karena kemampuan saya. Saya belajar menganalisa tentang harga dolar, melihat pasar Amerika, pasar Eropa, pasar Asia. Dan akhirnya saya mulai tahu bahwa saya akan membeli harga pada saat ini. Dan tidak lama lagi saya punya untung. Memang untung, tapi ternyata itu menghantar kepada satu kebangkrutan yang luar biasa. Jadi saat saya bermegah di dalam kepandaian saya bermegah kepada kemampuan saya jatuh, anak-anakku. Maka jangan pernah kita bermegah kepada kemampuan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bawalah kepandaian, kekayaan, apa yang kita miliki, itu untuk membawa orang kepada kemuliaan Tuhan. Catat seluruh perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam hidup. Saat kita bukan menjadi orang apa-apa sampai diangkat oleh Tuhan di tempat yang tinggi. Itu berikan satu kesaksian kepada orang di sekitar. Karena melalui kesaksian hidup kita, orang menjadi berubah, timbul semangat hidupnya. Mungkin kita tidak cakap berkata-kata. Kita bisa juga mendengarkan oleh Kak Yuwan, ya, bisa mengungkapkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita menjadi terberkati. Mungkin kita juga bisa melalui multimedia. Ya, banyak yang kita bisa lakukan. Maka di dalam yang terakhir dikatakan, karena ini perbuatan Allah, kita diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, mau supaya kita hidup di dalamnya. Anak-anakku yang terkasih, kalau hari ini ya, kita tidak melakukan kemegahan karena tidak ada yang bisa kita megahkan. Mungkin kita adalah anak muda, orang muda yang belum dapat pekerjaan. Mungkin kita anak muda yang putus sekolah karena keuangan. Mungkin juga kita orang anak muda yang putus sekolah juga karena kita ini memang tidak bisa mengikuti. Mungkin karena kemalasan kita atau karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita bisa bertanding di dalam pendidikan. Janganlah pernah putus asa. Saya hari ini adalah orang muda yang dulunya juga tidak memiliki apapun juga. Tapi sekarang saya merasakan kekayaan di dalam Tuhan. Tapi saya tidak mampu bermegah di dalam Tuhan. Tadi ada lagu di dalam Yesaya 43 ayat 4a. Siapakah aku ini, Tuhan? Kau jadikan biji mata berharga dan mulia. Kalau orang-orang muda di sekitar kita yang tidak berprestasi, tidak berkemampuan, jangan juga kau remehkan. Jangan kau tinggalkan seperti saya ditinggalkan oleh sahabat saya. Karena ternyata orang yang kurang pandai, orang yang kurang berprestasi, orang yang kurang kaya, orang yang kurang ganteng, orang yang kurang tinggi, orang yang kurang cantik, itu adalah ternyata Tuhan jadikan pemimpin masa depan. Jangan lupa kita tetap bertekun di dalam doa. Berleksio divina membaca sabdanya. Bagi waktu supaya kita hidup Kristen yang seimbang, ada kehidupan doa, kehidupan membaca firman Tuhan, bergabung dalam komunitas seperti ini, juga melayani, ambil bagian apa yang kita bisa lakukan dalam keterbatasan kita, dan ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa setelah keseimbangan itu, kita perlu untuk bertanding, mempersiapkan masa depan kita untuk hidup dalam masyarakat. Senantiasa belajarlah, belajar bahasa, apapun bahasa itu, secara otodidak kalau kita tidak memiliki uang.
kita bisa membuat satu grup untuk bersama-sama belajar bersama. Ya. Saat kita belajar, kita bisa jadi berkat mengajari orang lain. Dan hidup kita menjadi pelita dan terang. Itulah pekerjaan baik yang Tuhan siapkan kepada kita. Yang perlu kita renungkan saat ini. Anak-anakku yang terkasih, pekerjaan baik apa yang sudah kita lakukan? Ya. Catat dalam buku diari kita. Jadikan berkat. Saksikan bagi orang-orang di sekitar kita yang dalam tanda petik belum melakukan perbuatan baik. Kemudian pekerjaan baik apa yang akan kita lakukan di masa muda kita. Maka saat ini kita mau persembahkan kepada Tuhan kekurangan-kekurangan kita dan pekerjaan-pekerjaan baik kita untuk menghantar kita kepada orang muda Katolik yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan yang baik. Menghadirkan surga di dunia orang muda ini. Dan kita juga akan terhantar ke pintu surga pada saat kita selesai kehidupan kita nanti. Mari kita siapkan hati kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita menjadi lebih baik. Kita berkesempatan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita tetap sehat sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada dalam komunitas ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita akan dipersiapkan masa depan. Dalam lagu yang disebutkan dalam butiran debu ini, perbuatan baik di dalam Tuhan, kita persembahkan secara khusus hidup kita kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan alasan ku hidup. Engkaulah Tuhan alasan aku bekerja. Engkaulah alasan aku melakukan tugasku sebagai seorang siswa. Tugasku sebagai seorang anak. Dan engkaulah alasan untuk aku tetap melakukan rencana-Mu di dalam hidupku. Sampai aku menerima mahkota kehidupan. Mari saya undang untuk Yuan dan timnya menyanyikan satu lagu, Engkau alasan yang ku hidup Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Benar Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ya Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Benar Tuhan. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
Bapa di surga, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami kadang menjadi orang-orang muda yang tersesat, seperti yang pernah aku alami di masa kecilku. Jam demi jam berlalu, hari berlalu, tahun demi tahun, aku menjadi seorang anak yang tidak bahagia. Sampai aku sampai di kelas SMA, aku baru menyadari kasih-Mu yang luar biasa di dalam setiap hidupku. Rencana besar dalam hidupku Tuhan telah Kau rencanakan dan Kau torehkan. Dan tak henti-hentinya di setiap kejatuhan, Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu untuk membimbing setiap langkahku. Maka kalau pada malam ini Kau izinkan aku berada di tengah-tengah orang muda Katolik ini, di mana kesadaran yang Kau katakan bahwa di masa mudaku aku belum mengalami seperti anak-anak muda ini, Tuhan. Tapi aku percaya tidak ada yang terlambat di dalam kehidupan setiap umat. Maka saat ini kami persembahkan orang-orang muda Katolik yang hadir saat ini, Tuhan. Sebanyak 31 orang. Engkau telah panggil mereka dalam komunitas ini. Bukan hanya di Surabaya saja, di luar kota pun juga Kau undang. Pimpin jalannya setiap mereka pada saat mereka yang masih studi, mereka yang lagi menunggu satu pekerjaan yang baik untuk masa depannya. Mereka juga yang sudah berumah tangga, perlu menyesuaikan bagaimana untuk boleh terjun ke masyarakat sebagai terang-Mu, sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Kasih-Mu menyadarkan setiap kami, yang mengubah hidup setiap kami. Kau yang telah memilih setiap kami, Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Pegang selalu tangan kami, supaya tangan kami tidak terlepas dan mampu melangkah seperti tujuan yang Engkau berikan. Jadikan kedua tangan setiap kami anak-anak-Mu ini, Tuhan, mampu melakukan perkara-perkara besar di dalam hidupnya. Jadikan kedua matanya orang-orang muda Katolik ini mampu melihat peluang-peluang yang baik di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam masyarakat, dan di dalam keluarganya. Jadikan juga kedua telinganya mampu mendengar tuntunan Tuhan, sehingga hanya perbuatan-perbuatan baik yang berasal dari mula yang akan dilakukan oleh orang muda Katolik ini. Jadikanlah hati dan pikirannya seperti hati-Mu, Tuhan. Juga sikap hidupnya, Tuhan. Jadikan sikap hidupnya itu menjadi teladan bagi orang muda di sekitarnya. Walaupun mungkin mereka masih dalam satu pergumulan yang panjang di dalam kehidupannya. Jadikan mereka juga mampu manajemen waktu dengan baik. Jadikan mereka juga belajar dan berprestasi di segala bidang setinggi yang Engkau sudah janjikan, Tuhan. Karena anak-anak terang adalah anak-anak yang pandai, terpelihara, dan dahsyat, mampu bertahan di masa yang susah. Terima kasih, Bapa. Bantu kami boleh melepaskan seluruh kemegah-kemegahan kami. Dan bantu kami menyadari bahwa kami ada butiran debu yang sudah Kau angkat menjadi manusia yang bermartabat dan mulia.
maka jadikan kami juga mulia di hadapan Tuhan. Kami persembahkan seluruh pengurus di dalam persekutuan doa kepemudaan ini. Ketuanya Kak Heru, juga tim pujiannya yang bertugas saat ini, Kak Yuwan, aslinya Cynthia, WA-nya Denny dan Mumetnya Chandra, juga tim di dalam untuk yang sebagai pendoa. Seluruhnya kami mau persembahkan di dalam tangan kasih. Kami juga mohon berkat ya Tuhan bagi seluruh keluarga besar dan orang tuanya. Semoga mereka semua tetap sehat, terbebas di dalam COVID ini. Semoga juga mereka tetap sukacita di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tantangan dunia ini. Terima kasih Bapak. Semua doa kami, semua kemegahan kami, semua kesombongan kami, dan ketidakmampuan kami mau serahkan di bawah kaki-Mu. Demi Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Terima kasih, Tante Kusuma. Ya, Saat ini teman-teman, mari karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita mau beri persembahan kita untuk Tuhan juga. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oke, silakan pengumuman. Oke, thank you Kudi. Shalom. Shalom teman-teman. Terima kasih Tante Kusuma yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Ya, terima kasih sama-sama. Pada malam hari ini kita bertambah lagi teman baru. Ada Patricius Rehan, terus ada Shell, terus ada juga aku udah terlambat lagi. Claudia ya. Nah, teman-teman mungkin bisa di-unmute dulu salah satu, mungkin bisa kenalan dulu namanya, terus tahu PD ini dari mana. Mungkin ada yang bisa unmute dulu. Cynthia, kalau saya mewakili Kogia, karena Kogia ini nggak bisa bicara pakai bahasa isyarat, nggak bicara. Jadi saya memperkenalkan Kogia. Kogia ini kakak angkat saya. Itu
Ya, kalau PD ini dari saya. Dari Malang juga ya, Kak Jessica? Dari Bogor. Oh iya, makasih ya Kak Jessica. Ya. Kasih Kak Jessica. Welcome Kak Claudia. Mungkin Patricius Rehan bisa memperkenalkan dirinya juga. Halo, selamat malam. Selamat Malam. malam Rehan. Malam. Perkenalkan Rehan, saya tahu PD ini dari Seltadius, dari Kojuan. Udah, Oh, terima kasih. temannya Juan berarti. Iya, anggota selku Ji. Iya, Oh, oke. Welcome. Welcome sekali lagi Rehan. ya, Yang terakhir deh, Shell. Ini namanya Shell atau siapa? Ini J. Michelle ya? Michelle. Mungkin bisa di-unmute dulu. Unmute. Mungkin lagi berhalangan sih. Oh, ya sudah. Selamat datang ya teman-teman yang sudah bergabung pada PD malam hari ini. Next-nya mungkin bisa ikut lagi PD-nya dan ikut kombasnya. Oke, Ju. Nah, pengumuman yang pertama, persekutuan doa kita selanjutnya akan diadakan pada tanggal 15 Maret 2022 jam 7 waktu Indonesia Barat. Open room-nya sama seperti hari ini jam setengah 7 waktu Indonesia Barat. Untuk link-nya akan diinformasikan lagi di Instagram kita di @pdmpkkgyb. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum follow IG-nya kita, bisa di-follow dulu biar tahu update-nya nanti link-nya seperti apa. Next. Nah, teman-teman, selain PD, kita dari PD GYB ini juga ada Kombas. Kombas itu apa? Jadi Kombas itu hampir sama seperti PD, ada pengajarannya, ada sharingnya juga, ada pujian penyembahannya, tetapi versi yang lebih kecil, teman-teman. Jadi sekitar 5-8 orang dalam satu kelompok. Jadi Kombas ini biasanya juga diadakan di hari Selasa, di minggu kedua dan keempat di setiap bulannya. Jadi Kombas ini juga bisa melewati via Discord, via Zoom, ataupun Google Meet. Ini tergantung dari selnya masing-masing. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang belum bergabung di Kombas dan tertarik untuk mengikuti Kombas, bisa menghubungi kontak person yang ada di layar tersebut atas nama Celevi di nomor 089680310018. Mungkin teman-teman bisa screenshot dulu, terus setelah ini yang tertarik bisa langsung menghubungi Celevi. Next. Yang ketiga, persekutuan doa ini juga akan diupload di YouTube-nya kita di PDMPKGYB dengan seizin dari pewarta firman. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, like, kita juga menghimbau teman-teman untuk subscribe, like, and comment channel YouTube kita. Jadi biar makin banyak ya subscribernya. Gitu. Next. Nah, teman-teman, di sini yang mungkin juga memiliki kerinduan pujian penyembahan bareng-bareng dari BPK Kepemudaan Surabaya juga mengadakan praise and worship. Dibagi 2 waktu, pagi hari, biasanya kita disebut Good Morning Jesus, kalau malam hari Good Night Jesus. Kalau Good Morning Jesus itu dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, kalau malam jam setengah 10 waktu Indonesia Barat. Ini JP-nya juga ada tertera di layar, mungkin bisa langsung di screenshot. Kalau pagi JP-nya Wahyu, kalau malam JP-nya Yuni. Next. Yang kelima, dari tim PDGYB juga melayani pelayanan doa pribadi setelah PD ini selesai. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya kerinduan untuk didoakan, bisa langsung chat ke panelis yang ada di sini, mungkin ke hostnya, ke co-hostnya, atau teman-teman yang dikenal. Nanti kita setelah PD ini selesai akan dibagi per room untuk didoakan secara pribadi oleh tim doa kita. Yang keenam,
tim PDGYB juga melayani pelayanan doa konseling. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan konselor, juga bisa mengkonsultasikannya dengan para konselor yang ada di tim PDGYB ini. Jadi teman-teman yang juga punya permasalahan, pergumulan, mungkin bisa juga menuliskan nama dan nomor WA-nya, biar nanti kita dari tim PDGYB juga akan melakukan follow-up lebih lanjut. Sekian pengumuman, kita akan lanjutkan dengan dokumentasi dan lagu penutup. Oke, thank you Cynthia. Buat teman-teman kita mau dokumentasi, jadi mungkin yang kamera masih off boleh dinyalakan terlebih dahulu. Kita mau foto bersama ya teman-teman. Oke, yuk yang kamera masih off boleh nyalakan. Oke. Kevin, Cewulan, Sherin, Ceulen, Colbert, Kuden, Ceulen, Koedi, Kosandi, Cevina, barangkali bisa nyalakan kameranya. Oke. Oke ya, segini aja kita foto ya, teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan ambil fotonya, teman-teman boleh gaya bebas, terserah, kasih senyuman terbaiknya, supaya nanti juga dengan senyumannya semoga bisa memberikan sukacita bagi yang lain juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan lagu penutup. Kalau tidak ada halangan, kamera boleh tetap nyala ya teman-teman. Silakan Kudio. Oke, terima kasih Juan. Mari teman-teman, kita mau masuk doa dulu ya sebentar ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau boleh pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan PD kami hingga sampai ujung penghancar acara ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini kami dapat mendapatkan banyak sekali pengajaran yang kami percaya itu semua berasal daripadamu. Kau ajarkan kami bagaimana untuk kami bersyukur terhadap keadaan kami. Apapun keadaan kami sekarang, ya Tuhan. Baik kami lagi suka, baik kami lagi duka, baik kami lagi berjuang, ataupun kami lagi berada di zona nyaman. Kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarkanlah ya Bapa kami dapat menerima segala proses kehidupan-Mu ini. Agar kami dapat Kau bentuk, kami dapat menjadi yang lebih baik. Kami dapat menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pribadi dan menjadi berkat untuk orang sekitar kami. Ajari kami pula juga ya Tuhan, ketika kami telah menerima segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, apapun bentuknya itu, ajari kami untuk tidak sombong. Kami ini hanyalah butiran debu ya Tuhan tanpa Engkau. Ajari kami untuk dapat melihat dan kuasa-Mu yang begitu nyata di kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Sehingga kami menyadari, kami hanyalah manusia yang kecil, kami bukanlah apa-apa kalau tanpa Engkau. Bapa dalam surga, pada malam hari ini, kami juga ingin berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk Tante Kesuma yang sudah membawakan dan mewartakan firman-Mu pada malam hari ini. Kau berkati dia segala aspek kehidupan dia. Dan yang pastinya Tuhan, biarkanlah ya Bapa Tante Kesuma agar tetap terus menjadi berkat bagi orang-orang sekitar, bagi keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati rezeki dia, pekerjaan dia, apapun usaha dia, dan apapun yang dia rindukan. Bapa di dalam surga, kami juga mohon kepadamu ya Bapa, mungkin PD kami pada malam hari ini sudah selesai. Tapi kami rindu ya Tuhan, biarkan pada setelah PD ini, firman-Mu tidak akan selesai di dalam hidup kami. Dan biarkan kami, anak-anak-Mu, dapat menjadi pelaku firman-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu, kesehatan kami, keluarga kami, keadaan kami, dan apapun teman-teman kami, dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan setelah ini, Kau berkati kegiatan kami ataupun istirahat kami pada malam hari ini,
sehingga kami dapat tidur nyenyak, dan esok hari juga kami dapat kembali lagi beraktivitas. Terima kasih ya Bapa, ini setiap kami mengucap syukur ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita sudah menyelesaikan PD kita pada malam hari ini, mari teman-teman, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, seperti biasa kita mau tutup dengan pujian. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapatkan rasa kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ku ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sampai bertemu teman-teman di PD kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di PD berikutnya. Stay safe, stay healthy. God bless you all.